Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya ya untuk trading tanggal 5 November 2025. Disclaimer ya, saya tidak mengajak beli ya, menghimbau atau memaksa teman-teman untuk transaksi. Jadi kalau teman-teman beli maupun teman-teman jual itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Makanya penting untuk melakukan analisa ulang gitu ya, dan biasanya saya hanya entry di saham-saham yang direspon market gitu ya, yang direspon market. Dan hari ini ya teman-teman, saham-saham dari Pak PP merah dan banyak sekali saham-saham universe saya merah gitu ya. Dan hari ini malah saham banking ya, big caps ya, big caps sama Telkom yang perform teman-teman. Jadi ya mungkin marketnya arahnya udah mulai berbeda, dan ya it is the way it is gitu ya. Jadi saya pribadi pun masih akan disiplin trading pagi. Kalau nggak ada yang perform, saya nggak entry. Kalau performnya hanya pagi aja dan kemudian merah, saya juga ya akan disiplin cut loss gitu ya. Dan ya mungkin akan lebih banyak nonton ya, karena marketnya gini teman-teman. Saya sendiri sih ya nggak ngelihat banyak saham oke ya yang bisa pada saat yang bisa saya temukan pada saat saya screening ya gitu. Ya, langsung aja ke pembahasannya. Tanggal 5 saya punya dua saham rokok ya, HMSP sama WIM. GGRM gimana? GGRM juga oke, cuman GGRM udah di atas banget ya teman-teman. WIM sama HMSP ini baru-baru breakout ya. Tadinya sih saya lihat sempat merah juga. Sebelumnya keluar informasi berita mengenai ya uh, cukai rokok ya, dan itu merupakan jadi sentimen positif ya terhadap sektor rokok gitu ya. Dan yang ketiga sama keempat ini harusnya nggak punya korelasi terhadap pergerakan IHSG ya. Ini dua saham ini saya perhatikan movernya bukan retail, simply itu aja. Karena jujur saham lain saya masih belum pede lah ya, belum pede untuk menginformasikan bahwa itu menarik ya. Dan sahamnya Pak PP ya mudah-mudahan sih besok keluar pengumuman, biasanya pagi ya. Sampai dengan malam ini saya masih belum nemu ada informasi mengenai pengumuman MSCI, dan ya mudah-mudahan sih brand masuk ya. Kalau seandainya brand nggak masuk, wah ini bubar sih teman-teman. Pasti PTRO brand dan saham-saham Pak PP yang lain juga pasti akan ambrol gitu ya. Dan ya ini juga udah saya sampaikan di grup saya ya tadi pagi ya. Nih, saya bilang kalau misalnya besok keluar pengumuman dan ternyata brand gak include gitu ya, pasti ISG koreksi dalam gitu. Ini saya sampaikan tadi siang, sorry tadi siang. Seperti itu, dan ya kondisinya seperti itulah teman-teman. Dan ya mungkin sedikit informasi aja ya untuk penjatahan IPO. Nah, ini sekalian saya share aja penjatahan yang saya terima di IPO saham PJHB. Ini saya capture aja supaya nggak muncul nama SID dan lain-lainnya gitu ya. Jadi saya pribadi dapat penjatahan hanya 29 lot ya. Penjatahannya kecil banget. Saya belinya pesannya 4.455, dan ini saya sampaikan juga ya di teman-teman yang sudah join di YouTube membership nih, saya share di Discord ya. Cuman kalau di YouTube ini ternyata gambarnya nggak keikut teman-teman. Nggak keikut ya. Jadi ya seperti itu nih, sama ya saya share-nya tuh. 400 4.455, jadi totalnya 147 juta, tapi ya dapat penjatahannya kecil ya, cuman hanya 29 lot. Yang mudah-mudahan arahnya 10 kali lah, nggak mungkin tapi nggak mungkin, tapi ya saya mungkin akan trading di, ya lihat-lihat warannya sama induknya lah ya, nanti lusa berarti seperti itu. Dan ya sebelum masuk ke pembahasannya teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rizkah ya, Ibu Rizkah 585 ya. Jadi beliau traktir saya kopi, thank you. Mudah-mudahan nanti cuannya makin banyak gitu ya. Dan ini cuan dari apa nih? Saya aja cut loss. Bulan ini November saya udah cut loss 2 kali nih. Aduh, ya gitu lah ya. Jadi besok WIM. Nah, kenapa WIM menarik? Ini hari ini dia naik kencang banget teman-teman, 9,4%. Ya kalau posisi chartnya ini masuk dalam kategori oke, walaupun ya, volumenya nggak terlalu ya. Nggak terlalu volumenya. Ini kalau ngelihat posisinya teman-teman, posisinya udah dekat-dekat ya, dekat-dekat mau breakout gitu ya. Breakoutnya di sini. Area ini. Nah,
Jadi posisinya hari ini gimana? Hari ini breakout dengan data transaksi yang menurut saya cenderung oke, akumulasi, foreign juga melakukan beli bersih cukup lumayan besar. Jadi ya paling saya pantau WIM ya, pantau WIM dan juga HMSP. HMSP teknikalnya gimana? Nah ini kemarin saya udah TP nih dan saya belum entry lagi ya teman-teman, saya belum entry lagi. Ini posisinya sih masih di sini, main-main di sini ya. Jadi posisinya udah terkonfirmasi breakout. Ini yang saya lihat NI ya kalau saya nggak salah yang beli banyak belakangan ya. Nah tuh NI AKBB retailnya dari sisi kanan gitu ya. Dan hari ini movernya adalah AKODCC, NI-nya juga ada, retailnya keluar gitu ya. Posisinya sih oke teman-teman, ini volumenya HMSP malah ngedukung ya, maksudnya break volume rata-rata 20 hari ya, volumenya lebih besar, breakout volumenya ya, ini indikasi yang oke gitu ya. Sebenarnya saham rokok ini GGRM juga termasuk oke sih, cuman udah breakout tinggi ya, harusnya kalau normal harus ada pullback ini teman-teman, harus ada pullback, dan ya ini kayaknya sudah mulai cenderung lemes ya, ini volume gedenya, ini volume terakhirnya udah cenderung lebih kecil gitu ya. Jadi ya seperti itu, mudah-mudahan sih ini HMSP sama WIM besok bisa perform. Yang ketiga sama yang keempat ada IMPC. Kenapa saya mention? Karena ya sahamnya ini terkonfirmasi lah ya, ini saham uptrend. Jadi salah satu saham yang jadi pilihan saya adalah biasanya saham-saham yang pola pergerakannya lagi naik ke atas gitu ya, uptrend. Biasanya sideways saya jarang, atau downtrend saya nggak pilih ya untuk scalping. Dan yang kedua, tadi yang pertama adalah saham yang uptrend, yang kedua volume yang terjadi hari ini besar gitu ya, volume yang terjadi hari ini besar. Ini mengindikasikan positif, dan movernya teman-teman hari ini adalah foreign. Nah, pembeliannya juga ini super liquid ya, dia beli foreign CC sama AK, total pembeliannya ya udah sekitar 50 miliar ya. Jadi ada kurang lebih hampir berapa tuh? 200 ribu lot lebih ya, 200 ribu lot lebih pembeliannya gitu ya. Dan kalau ditarik secara keseluruhan sih ini nge-mix ya data transaksinya teman-teman. Ya saya nggak bisa bilang retail non retail di sini karena nge-mix ya, karena ini ada fund juga sepertinya yang melakukan net sell gitu ya. Tapi data transaksi, berdasarkan data transaksi volume yang terjadi besar, dan ini terlihat foreign serius beli gitu ya. Ya mudah-mudahan sih dimanfaatin sama market makernya yang pegang barang banyak untuk lanjutin naikin harganya ya. Mudah-mudahan sih besok 3.000 tembus nih. Kalau 3.000 tembus cakep banget chartnya jadinya. Gitu ya. Seperti itu. Yang terakhir yang keempat ini ada part ya. Part juga sama, kalau saya perhatikan data transaksinya ini bukan retail yang ngangkat ya. Dua candle terakhir volumenya besar, dan ya posisinya juga saat ini breakout. Nah, tuh ya, break dengan volume ya biasanya, kalau ya pengalaman saya ya 1-2 candle ke depan ini harusnya masih akan hijau pekat ya, tapi kita objektif aja gitu ya. Ini kan di sini retailnya keluar ya, XL, XC gitu ya, PD ya, YP, dan ya intinya sih tetap objektif aja gitu. Kalau misalnya marketnya, penentuannya ada di MSCI sih teman-teman. Jadi kalau MSCI pengumuman tidak memasukkan brand, pasti ISG merah dalam. Ya memang ya seperti itulah. Mudah-mudahan sih brand masuk. Kalau brand masuk ini ISG pasti hijau pekat, dan banyak saham-saham lain yang ikut ke seret gitu ya. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau seandainya besok brand pengumuman tidak masuk ya, pasti merah semua. Jadi apapun kondisinya, kalau kita beli saham second liner walaupun sahamnya ada akum gitu ya, posisi teknikalnya oke, sekali ISG merah di atas 1% atau bahkan merah 2%, itu pasti banyak saham-saham akum pun pasti jebol lah, supportnya kena lah pasti, stop lossnya taruhan sama saya. Kalau Anda pasang automatic order ya pasti kena lah gitu ya. Dan ya stay waras teman-teman, stay sane, jadi nggak usah terlalu agresif di kondisi market gini. Mungkin agresif bisa setelah jelas dulu arah marketnya gitu ya, jelas dulu arah marketnya ya, mungkin setelah pengumuman MSCI itu satu. Yang kedua, ini mungkin bisa sebagian portofolio teman-teman kalau punya kelonggaran gitu ya, kelonggaran ini bisa saya sarankan coba lirik-lirik saham-saham kayak big caps ya, saham-saham big caps. Kenapa? Karena data transaksinya ini udah jelas lah, ini akumulasi, retail di sisi kanan, ini Telkom break oke ya. Lalu saya lihat juga ada BBNI, ini mau breakout posisinya dan retailnya ada di kanan ya.
BBCA juga udah saya mention dari kurang lebih 1-2 minggu yang lalu, 1 minggu lah ya, 1-2 minggu lalu lah saya mention. Ini juga akumulasi kuat, retailnya dari sisi kanan. Gitu ya. Jadi ya mungkin kalau seandainya per kongloan nggak perform, ya mungkin pilihan saya akan ke saham-saham big caps ya. Jadi sebagian mungkin beranggapan masa scalping di saham big cap, ya saya nggak scalpingin gitu ya, di hold aja kalau emang dia perform gitu ya, lagi main gitu ya. Ya scalping kalau kondisinya kena guyur terus juga kan akhirnya boncos. Jadi ya realistis sih kalau saya, teman-teman, seperti itu. Jadi ya itu aja dari saya kali ini. Semoga tetap bermanfaat ya. PJHB mungkin mungkin ya buat teman-teman yang ngerti main, mungkin warannya akan berpotensi di hari pertama ya. PJHB mungkin warannya akan berpotensi di hari pertama. Itu aja sih. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.